Pak, perkenalkan nama saya Ernita Marilyn Banturuan dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen. Saya membuat video ini memenuhi UAS. Menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan manfaat teori sistem. Teori sistem adalah suatu pendekatan ilmiah yang memandang objek kajian sebagai suatu kesatuan utuh atau holistik yang terdiri dari berbagai komponen atau subsistem yang saling berhubungan, saling bergantungan, dan memenuhi dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Secara konseptual, teori sistem berangkat dari pemikiran generatif sistem teori yang dikembangkan oleh Lux von Bertalente yang menegaskan bahwa sistem bukanlah sekadar kumpulan unsur, melainkan suatu kesatuan yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak dapat dipahami hanya dari bagi-bagian secara terpisah. Dalam konteks pendidikan, teori sistem memandang pendidikan sebagai sistem sosial karena melibatkan interaksi antara manusia. Sistem terbuka karena berinteraksi dengan lingkungan, sistem dinamis karena selalu berkembang mengikuti perubahan zaman. Sistem berorientasi tujuan, yaitu pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, teori sistem menolak pendekatan parsial dan menekankan bahwa keberhasilan satu sistem pendidikan ditentukan oleh keterpaduan seluruh komponennya, bukan oleh satu unsur saja. Adapun tujuan teori sistem, yaitu tujuan penerapan teori sistem adalah untuk memahami, mengelola, dan mengembangkan satu sistem secara efektif dan berkelanjutan. Secara lebih rinci, tujuan teori sistem adalah yang pertama, memahami fenomena secara menyeluruh. Teori sistem bertujuan untuk membantu melihat suatu permasalahan tidak secara terpisah, melainkan sebagai kesatuan yang saling terkait sehingga analisis menjadi lebih utuh dan mendalam. Yang kedua itu meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan. Dengan memahami hubungan antara komponen, teori sistem membantu mengoptimalkan fungsi setiap bagian agar tujuan sistem dapat tercapai secara maksimal. Yang ketiga itu menjadi dasar pengambilan keputusan. Teori sistem digunakan sebagai kerangka berpikir dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi khususnya dalam manajemen pendidikan. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi dalam memecahkan masalah secara sistematis. Teori sistem bertujuan untuk menekankan akar masalah, bukan hanya gejala, sehingga solusi yang diambil lebih tepat dan berkelanjutan. Selanjutnya, menyelesaikan sistem dengan perubahan lingkungan. Melalui mekanisme umpan balik, teori sistem membantu sistem beradaptasi terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi. Selanjutnya, manfaat teori sistem. Manfaat teori sistem dapat dilihat dari aspek teoritis, praktik, dan manajerial antara lain seperti manfaat teoritis memberikan kerangka konseptual untuk memahami sistem secara ilmiah, mengembangkan secara berpikir holistik dan integratif, menghindari pemahaman yang sempit dan parsif. Yang selanjutnya manfaat praktik, membantu menganalisis hubungan antara input, proses, dan output, memudahkan evaluasi kinerja sistem, menjadi dasar perbaikan dan perkembangan sistem secara berkelanjutan. Yang selanjutnya manfaat manajerial, meningkatkan kualitas perencanaan dan pengelolaan organisasi, memperkuat koordinasi antara komponen atau satu unit kerja, membantu pengendalian dan pengawasan sistem secara efektif. Yang keempat itu membantu dalam bidang pendidikan, meningkatkan mutu pembelajaran, proses pembelajaran, memperkuat sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat, mendukung pencapaian tujuan secara optimal. Selanjutnya yaitu soal yang kedua yaitu menjelaskan tentang pendidikan Indonesia. Pengertian sistem pendidikan Indonesia adalah keseluruhan komponen pendidikan nasional yang saling berkaitan, yang memengaruhi dan bekerja sama secara terpadu dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pengertian ini menegaskan bahwa pendidikan di Indonesia bukan kegiatan terdiri dari melainkan suatu sistem sosial terbuka yang dipengaruhi oleh kondisi politik, ekonomi, budaya, dan perkembangan global. Landasan sistem pendidikan Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia dibangun di atas beberapa landasan utama, yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis di sistem pendidikan Indonesia adalah Pancasila yang mengarahkan pendidikan untuk membentuk manusia
Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpribadian luhur, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Yang kedua, landasan konstitusional. Landasan konstitusional tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Kewajiban negara dalam menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Yang ketiga itu landasan yuridis atau UUD 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan pemerintah dan kebijakan pendidikan lainnya. Yang keempat itu landasan sosiologis dan kultural. Pendidikan Indonesia harus mencerminkan keberagaman budaya, nilai-nilai lokal, kebutuhan masyarakat Indonesia yang majemuk. Tujuan sistem pendidikan Indonesia. Tujuan sistem pendidikan Indonesia itu dirumuskan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Tujuan ini bersifat holistik, mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik. Selanjutnya, komponen sistem pendidikan Indonesia. Sebagai suatu sistem pendidikan Indonesia, terdiri dari beberapa komponen utama. Yang pertama itu peserta didik. Subjek utama dalam sistem pendidikan yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Yang kedua itu pendidikan dan tenaga kependidikan atau guru, dosen, kepala sekolah, pengawasan, dan tenaga administrasi yang berperan sebagai pengelola dan pelaksanaan pendidikan. Yang ketiga itu kurikulum. Rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran sebagai pedoman yang menyelenggarakan pendidikan. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Fasilitas fisik dan non-fisik yang menunjang proses pembelajaran. Yang kelima, pembiayaan pendidikan, pendanaan yang menjamin keberlangsungan dan mutu pendidikan. Yang keenam itu mengelola dan manajemen. Mengelola dan manajemen yaitu pengaturan, perencanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, evaluasi pendidikan. Penilaian terhadap proses dan hasil pendidikan untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya itu jalur jenjang dan terstruktur. Non-formal pendidikan di luar jalur non-formal pendidikan di luar jalur formal atau informal pendidikan dalam keluarga dan lingkungan. Yang kedua itu jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Selanjutnya jenis pendidikan. Pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan keagamaan, dan pendidikan khusus. Selanjutnya, sistem pendidikan Indonesia dalam perspektif teori sistem. Dalam perspektif teori sistem, pendidikan Indonesia dapat dipahami melalui model input, proses, output, atau outcome. Input peserta didik, guru, kebijakan, dana, proses pembelajaran, manajemen, evaluasi, output lulusan dan hasil belajar, outcome kontribusi lulusan terhadap masyarakat dan bunga. Pendekatan ini menegaskan bahwa kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari hasil belajar, tetapi juga dari dampak jangka panjangnya. Tantangan sistem pendidikan di Indonesia. Tantangan itu menjelaskan tentang sistem pendidikan Indonesia yang beberapa tantangan sistem yang masih dihadapi, seperti ketimpangan mutu pendidikan antara daerah, keterbatasan sarana dan prasarana, kualitas dan pemerataan tenaga pendidik, perubahan kurikulum yang belum sepenuhnya stabil. Soal yang ketiga itu menjelaskan tentang jenis-jenis teori menjelaskan atau konsep dan implementasi masing-masing. Yang pertama itu sistem terbuka atau open system, yaitu konsep sistem terbuka. Sistem terbuka adalah sistem yang secara aktif berinteraksi dengan lingkungan eksternal, menerima masukan atau input, mengolah melalui proses internal,
dan menghasilkan keluaran atau output, serta memperoleh umpan balik atau feedback untuk perbaikan berkelanjutan. Dalam teori sistem modern, pendidikan pada hakikatnya merupakan sistem sosial terbuka karena tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kebijakan negara. Ciri-ciri sistem terbuka dalam pendidikan itu adanya pertukaran informasi dengan lingkungan, bersifat adaptif dan dinamis, memiliki mekanisme umpan balik, berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Yang kedua itu implementasi sistem terbuka dalam pendidikan. Sekolah menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat, pelibatan orang tua, masyarakat, dan dunia kerja dalam pendidikan, pemanfaatan teknologi dan inovasi pembelajaran. Evaluasi hasil belajar digunakan sebagai dasar perbaikan proses pendidikan. Implikasi manajerial atau sekolah harus dikelola secara partisipatif dan responsif terhadap perubahan sosial. Adapun sistem tertutup yaitu yang pertama konsep sistem tertutup. Sistem tertutup adalah sistem yang minim atau hampir tidak berinteraksi dengan lingkungan luar dan lebih berinteraksi pada aturan internal yang kaku. Sistem ini cenderung statis dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Yang kedua, implementasi sistem tertutup dalam pendidikan. Pengambilan keputusan sepenuhnya oleh pimpinan sekolah, kurikulum tidak menyesuaikan kebutuhan lokal, minim keterlibatan orang tua dan masyarakat. Analisis kritisnya, sistem tertutup yang kurang relevan lebih baik bagi pendidikan modern karena menghambat inovasi dan partisipasi. Adapun sistem output atau proses, teori sistem IPO atau memandang pendidikan sebagai proses transportasi yang terdiri atas input, peserta didik, guru, kepala sekolah, peserta didik, guru, sarana dan sarana, proses pembelajaran, manajemen, dan evaluasi. Output itu hasil belajar dan lulusan. Model ini banyak digunakan dalam evaluasi mutu pendidikan. Adapun implementasi dalam IPO dalam pendidikan, seleksi dalam pembinaan peserta didik sebagai input, proses pembelajaran aktif dan terencana, penilaian hasil belajar sesuai output. Kelebihan, sederhana dan mudah diterapkan. Kelemahan itu belum mengukur dampak jangka panjang pendidikan. Adapun sistem input, proses, output, IPO merupakan pengembangan dari IPO dengan menambahkan unsur outcome, yaitu dampak jangka panjang pendidikan bagi individu dan masyarakat. Outcome mencerminkan sejauh mana lulusan mampu berkontribusi dalam masyarakat, memiliki karakter dan nilai moral, meningkatkan kualitas hidup. Dan adapun implementasi sistem IPO dalam pendidikan karakter dan nilai, pelancaran alumni, evaluasi keberlangsungan hasil penilaian. Sangat relevan untuk pendidikan nilai dan pendidikan Kristen. Selanjutnya, sistem dinamis dan adaptif. Konsep sistem dinamis. Sistem dinamis adalah sistem yang selalu berkembang dan berubah mengikuti dinamika internal dan eksternal. Pendidikan sebagai sistem dinamis harus responsif terhadap perubahan zaman, terbuka terhadap inovasi, fleksibel dalam penerapan kurikulum. Implementasi sistem dinamis dalam pendidikan itu perubahan dalam pembaruan kurikulum, pembelajaran berbasis teknologi, metode pembelajaran inovatif. Selanjutnya, sistem sosial. Konsep sistem sosial, pendidikan dipandang sebagai sistem sosial yang menekankan interaksi antara individu dan kelompok. Elemen utamanya itu guru, peserta didik, norma, nilai, budaya sekolah. Implementasi sistem sosial dalam pendidikan itu interaksi edukasi di kelas, pembentukan budaya di sekolah, pendidikan karakter melalui keteladanan. Fokus utama itu pembentukan kepribadian dan nilai sosial. Sistem berbasis nilai atau konsep sistem berbasis nilai itu sistem pendidikan tidak netral nilai, melainkan dibangun di atas nilai-nilai tertentu seperti moral, etika, dan spiritualitas. Dalam konteks Indonesia, nilai disebut bersumber dari Pancasila dan agama. Implementasi sistem berbasis nilai dalam pendidikan itu interaksi pendidikan karakter, pendidikan agama, dan moral, penguatan budaya secara berentirka. Sangat relevan bagi pendidikan Kristen dan pendidikan karakter bangsa. Sistem umpan balik atau feedback system, yaitu konsep sistem umpan balik,
Feedback adalah mekanisme mengendalikan sistem untuk menjaga keseimbangan dan peningkatan mutu. Implementasi dalam pendidikan yaitu evaluasi pembelajaran, supervisi akademik, penilaian kinerja guru. Tanpa feedback, sistem pendidikan akan stagnat. Sekian yang bisa saya paparkan, saya ucapkan terima kasih.